Let's go, go. Dan ini dia Miramar, pesawat sudah mengudara. Ini adalah Miramar pertama dan tentunya akan menjadi Miramar yang harusnya panas. Oke. Karena tim-tim terutama yang di bagian atas sedang kejar-kejaran untuk pride mereka. Betul sekali. Dan tadi sempat menyinggung omongan gua ya. Pokoknya buat tim-tim yang belum berhasil lolos, yang terdegradasi dari PMPL Season 2 yang berada di urutan 17 sampai 24. Atau mungkin yang memang sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan poin. Apresiasi buat kalian semua. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena ada satu hal yang tidak bisa didapatkan oleh tim lain adalah pengalaman di tingkat pro untuk PUBG Mobile Indonesia. Ya, setuju banget tentunya untuk sampai ke tahap ini kalian sudah melewati perjuangan yang panjang tentunya. Dan seluruh perjuangan tidak ada yang sia-sia. Tinggal bagaimana memaksimalkan kembali lagi dan kita berharap bisa menyaksikan kalian lagi di PMPL season berikutnya. Oke, siap Jan? Yup, Back to the beat. back to the game. Oke, pesawat sudah mulai mengudara dan berangkat dari arah La Cobreria menuju ke arah Los Higos. Kalau kita ngomongin circle di Miramar, kita lagi sering lihat circle-nya menuju ke arah kiri bawah. Iya, betul banget. Vala Del Mar dan sekitarannya memainkan perbukitan Cumacera. Sekarang nih, kemanakah circle akan menuju? Belum kelihatan, Belum kelihatan. belum terlihat. Masih bersabar, pesawat akan hilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 detik 7 detik. ternyata. Betul sekali. Dan circle ternyata cukup baik kalau Yap. menurut gua. Ini benar-benar sebuah central circle yang cukup besar untuk Oke. para player langsung bisa dapati. Kecuali mungkin The Pillars yang memang ke Val Del Mar dan tim-tim yang berada di Siang lain ternyata sudah mulai ada fight yang terjadi antara Nara dan juga Onyx. Ini di arah San Martin, sementara satu player Nara sudah mulai terkenok dan ada lemparan molotov lotos high toss dari seorang Cleon menuju ke arah compound dari tim Nara. Sementara Joyce masih menahan di bagian rumah yang berbeda. Tetap dikontrol dengan sangat baik oleh player-player dari tim Onyx. Ya, betul banget. San Martin berdarah saat ini ya. Tidak ada aura. Onyx dan juga Nara di sini mendapatkan sebuah compound yang berbeda tentunya. Namun, satu player dari Nara udah harus dipulangkan ke lobby. 3 melawan 4. Zero tuh sudah melakukan sebuah revive tadi. Healing Prom harus segera dilaksanakan karena berbahaya banget dengan compound yang banyak, kurang manpower. Tentu sulit untuk melakukan retake position. Tentunya akan sangat berbahaya kali ini. Mereka bermain pelanan, pasti tidak ada gerakan yang terlalu barbar yang mereka lakukan. Tidak ada hal-hal yang terlalu agresif karena mungkin terlebih untuk Nara. Karena mereka udah kehilangan satu player mereka. Maybe sudah dipulangkan terlebih dahulu ke arah lobby. Menjadi orang pertama yang dipulangkan ke arah lobby juga. Ini menjadi kerugian buat Nara karena Nara membutuhkan poin yang cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan mereka di 3 match yang tersisa. Yap, betul banget. Dengan manpower dengan 3 saat ini tentunya Nara harus memutar otak kembali lagi. Mengganti mungkin strategi yang tadinya mau dimainkan. Karena kalau teman-teman perhatikan San Martin kali ini bisa gue katakan 60% yang dikuasai oleh tim Onyx. Karena di bagian bangunan-bangunan Onyx sampai ke arah Hacienda itulah main building atau bangunan-bangunan utama San Martin. Sedangkan Nara ini udah sedikit banget compound yang mereka bisa dapatkan. Ya, kita masih fokuskan di arah San Martin ternyata karena emang ini fight yang begitu lama. Betul. Padahal ini terlalu banyak bangunan-bangunan ya. Jadi Gua rasa kalau kita nyorot ini terus bisa sampai circle ke-8 nantinya. Kalau mereka nggak pindah. Itu dia, stalemate terjadi ya, masih panjang juga. Kita berpindah ke La Cobreria, tadi di bagian utara ada tim Victim dan Pecado. Untuk Bigetron Red Alliance sendiri, nggak ada tim lain yang menjadi contender sejauh ini. Iya, kalau kita ngomongin tentang Bigetron juga nih, Jan. Bigetron ini kalau lu perhatikan, dari beberapa map yang ada, atau semua map lah yang dipertandingkan untuk di turnamen-turnamen tingkatan nasional dan internasional, mereka sekarang lagi berusaha banget untuk mengambil drop zone yang berada di tengah-tengah mapnya. I see. Pecado sudah berhasil mereka amankan. Betul. Sunhawk mereka lagi fight ingin mengamankan bootcampnya terlebih dahulu. Betul. Terus kalau kita ngomongin di arah Vikendi, mereka turun di arah apa namanya? Nama kotanya gua lupa. Wait. Kalau di Vikendi itu sekarang kalau di internasional, BTR tuh lagi sering mainnya di AB. Di EB Selatan Main di tentunya. AB, daerah Betul Miniari banget. AB itu, mainnya di sana. Dan kalau kita ngomongin di Irengel, mereka main di arah farm. Betul. Tidak terlalu tengah, tapi spot yang sangat enak untuk menentukan titik rotasi berikutnya. Nah itu dia, menurutku poin utama yang ingin dibentuk oleh tim Bigetron Red Alliance adalah karena mereka melakukan sebuah kompetisi tidak hanya domestik, Betul? internasional juga. Oleh karenanya mereka butuh spot yang sangat fleksibel. Yap. Dan menurut gua posisi-posisi tengah itu tuh penting banget karena rotasi mereka akan lebih mudah dilakukan ketimbang melakukan drop zone di tempat-tempat yang notabene-nya agak pinggir. Betul. Tapi karena lu bilang dan kita udah ngebahas BTR dari tadi, kalau kita perhatikan di posisi 1 dan 2 dari live standingnya, BTR dengan 795 poin, Ion dengan 745 poin. Gapnya memang terlihat jauh. Tapi balik lagi, kalau di sini BTR-nya underperform,
mereka pulang ke lobby di urutan 13 sampai 16 atau bahkan 9 sampai 16 di antara angka-angka itu, ada kemungkinan besar Ion bisa mengejar ketertinggalannya. Tapi dengan catatan, Ion harus mendapatkan game yang bagus, skill mereka harus 2 digit, dan mereka harus mendapatkan WBCD. Nah itu dia, berbicara hari ini misalnya, pembuka hari tadi Ion mendapatkan chicken dinner. Betul, 15 skill itu tadi merupakan sebuah awal yang cukup baik buat Ion. Namun kembali lagi, Decathlon Red Alliance, experience team ya, bisa mendapatkan chicken dinner juga di game barusan. Kemudian juga bermain cukup maksimal juga hari ini. Jadi menurut gua ini masih kejar-kejaran tentunya keduanya. Pastinya. Ion tentunya mau mengejar juga karena selain juara 1 reguler yang tadi kita bahas, langsung dapat slot ke SEA. Apalagi ya, nggak hanya di posisi 1-2. Kalau kita ngomongin 15, 16, 17, 18 lah. Oke lah, kita nggak ngelihat permainan Bonafide, NFT dan juga Red Rocket. Tapi Nara sepertinya akan sangat sulit untuk menyentuh angka 451. Mereka butuh game yang cemerlang banget di 3 game ini. Mereka seenggaknya harus mendapatkan 15 kill. Mereka harus mendapatkan WBCD. Setiap roundnya mereka harus mengumpulkan 30 poin. Kalau mereka bisa lolos untuk masuk ke babak 16 besar. Tapi ya balik lagi, itu sebuah hal kalau tinggal 3 match itu kayak impossible. Itu dia, persentasenya untuk bisa sampai ke top 16 itu ada. Memang tetap ada, namun kembali lagi agak cukup sulit. Tapi kita kembali lagi ke game saat ini di mana Airwolf dan juga dari tim EVOS sudah berdekatan di bagian graveyard. Ini adalah tempat yang cukup tricky juga. Ada di sana kuburan-kuburan, ada gereja yang bisa dimaksimalkan. Jadi kayak tim yang paling bisa untuk mendapatkan celah terbaik di Shoulder Week kali ini, dia yang akan membuka war ini dan mungkin bisa mendapatkan kemenangan di war kali ini. Betul, kalau mereka komit untuk melakukan fight. Balik lagi, ini tinggal 3 match terakhir. Dan gue yakin target untuk tim-tim yang sekarang udah berhasil dan nyaman di 16 besar, target mereka adalah mengambil prize pool terakhir untuk minggu ke-6. Oh iya, betul. Itu yang akan mereka incar. Itu ibaratnya kayak satu boostingan semangat lagi buat mereka untuk mengejar dan tetap bermain dengan semangat. Karena ini regular season, prize poolnya dibagi setiap minggu. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk tim-tim mengumpulkan ibaratnya uang jajan. Iya, betul banget. Dan kalau kita menyinggung prize pool juga ya, ada satu tim juga yang menarik menurut gue itu Voin yang belum mendapatkan chicken dinner. Betul. Jadi menurut gue juga harus lebih maksimal lagi karena setidaknya udah sampai ke tahap ini, ayolah kita bisa merasakan chicken dinner lah gitu ya. Malah bisa dibilang ya, 16 tim yang sekarang seperti yang gue bilang tadi sebelum matchnya dimulai, sudah hampir dipastikan mereka akan masuk di babak grand final. Betul. Sekarang yang kita fokuskan adalah ngelihat tim mana nih yang akan berada di top 3 untuk perolehan prize pool tertinggi atau pembagian prize pool di minggu ke-6 ini. Betul banget. Dan tadi kalau kita perhatikan dari peringkat 3 sampai 5 itu tidak bermain hari ini. Oke. Iya kan? Ada Rarq, Aura dan juga Mort tentunya. Betul. Tidak bermain hari ini. Oleh karenanya Boom yang masih bermain hari ini, sejalan dengan pendapat lo tadi, mungkin akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sampai ke prize pool tertinggi yang bisa didapatkan. Betul sekali, karena bisa dibilang ya tertingginya itu di top 3. Betul. Tertinggi di top 3, sisanya ya uang jajan lah. Apalagi kalau bisa mendapatkan WBCD, kalaupun nggak masuk di top 3 untuk poin mingguannya, setidaknya mereka mendapatkan $50 dari hasil ayam yang mereka dapatkan. Itu dia, setiap chicken dinner tentunya diganjar dengan $50. Wah, agak godek lagi ya, tadi Aerial 2 kali. Kena buung puyuh ya. Ada buung puyuh. Oke. Betul banget. Sementara kali ini Miramar yang agak sedikit pasif. Betul. Tidak ada fight yang terlalu intens, hanya sekedar pick off aja. Bahkan itu udah berjalan 8 menit baru 1 orang yang dipulangkan. Betul banget, tadi dari Nara maybe. Ya, oleh Onyx maybe, betul banget. Dan kembali lagi menurut gue menjadi pasif karena kita ketahui zona pertama tuh baik banget buat para player tadi. Cukup sentral, banyak banget. Bisa gue katakan 80% udah di dalam zona. Oleh karenanya mungkin belum ada rotasi-rotasi yang ekstrim mereka lakukan. Dan mungkin zona kedua atau zona ketiga udah mulai banyak fight. Mengingat ada kepadatan di bagian timur sampai ke arah tengah. Kalau circle kayak gini ya, dengan komposisi tim-tim sudah mendapatkan defense area mereka, entah itu rumah, entah itu gundukan, ataupun high ground di arah perbukitan dan juga tebing-tebing yang ada di Miramar. Kayaknya ini bakal hold position aja sih. Mungkin barbarnya bakal terjadi di circle ketiga. Karena kita tahu untuk Irengel dan juga Miramar, barbar circle-nya itu di circle ketiga. Dari diameter size antara circle kedua ketiga. Betul banget, langsung mengecil agak ekstrim ya. Betul. Dan itu memaksa tentunya tim-tim untuk melakukan rotasi dan EXC dari EVOS karena kedatangan the third party. Ada third party ternyata yang datang ke arah graveyard. EXC tidak akan bisa diselamatkan karena Dranix juga langsung melakukan setup. EXC dieksekusi begitu saja. Poin pertama untuk Dranix, tapi sepertinya EVOS saat ini ke sandwich oleh Aerowolf. Terus ada Dranix juga di sekitar mereka. Mau kabur kemana nih? Untungnya mereka mempunyai gereja yang sudah mereka set up sedemikian rupa baiknya. Iya, betul banget. Dan di bagian gereja itu akan menjadi holding position mereka. EXC sepertinya tadi ya tidak menyadari gerakan cepat dari Dranix dari bagian belakang tadi.
Yang gue maksud sentral ini menjadi kembali lagi ya, momok utama menjadi meta yang mungkin banyak dilakukan oleh para pro player saat ini. Ucup udah setting up juga di sini. EVOS nggak boleh terlalu buru-buru melakukan sebuah keputusan karena biarpun mereka misalnya menang melawan Dranix atau misalnya bisa melakukan sebuah fight karena Dranix, Aerowolf masih mengintai dari bagian atas minus Generalis. Yap, itu dia yang harus diperhatikan sama EVOS, makanya mereka nggak berani keluar dari bagian gereja. Bahkan Mervius yang sudah berada di arah menara gerejanya, dia nggak berani keluar untuk ngebuka badannya terlalu jelas. Dia hanya bermain TPP dan berusaha untuk mendapatkan informasi dari setup yang dilakukan oleh tim Dranix ini. Iya, betul banget. Dan kita berpindah ke tempat lain, tentunya ada IOG yang sudah kontrol bagian high ground. Ada rotasi juga yang dilakukan oleh Alter Ego di bagian sana. Ini ada di sekitaran Los Leones di bagian bawahnya dan juga dekat juga dengan Pekado. Tentunya jalur rotasi yang cukup luas di sini. Ada open field juga. Ada spot yang dilakukan oleh Olis ke arah player-player Alter Ego. Kalau tadi kita perhatikan sedikit, namun kembali lagi, belum ada fight yang terjadi di tempat ini. Lu baru singgung gak ada fight. Tiba-tiba ada satu knockdown yang terjadi. Siren menuju ke arah pemain dari tim Onyx. Ternyata satu player mereka tertikung ketika sedang melakukan rotasi dan ada lemparan granat lagi. Anthem masih fokus menuju ke arah Nick, tapi ternyata dua setup flank dilakukan oleh tim Onyx. Tinggal melihat setup mana yang lebih rapi dan area mana yang lebih menguntungkan. Karena kalau kita lihat dari Onyx, pemain mereka semuanya nge-split 2-1 setup yang mereka lakukan. Sementara Siren membelah formasi mereka menjadi 3-1 ini harusnya. Ya, betul banget. Nick sudah knockdown, sepertinya akan cukup sulit untuk bisa di-revive oleh teman-temannya dari Onyx. Agak spreading out terlalu jauh, tapi kembali lagi Onyx sekarang udah kontrol bagian high ground di sekitaran power grid. Dan Siren sepertinya menyadari itu. Audrey akan melakukan sebuah regrouping dengan temannya di bagian high ground yang lain. Ini akan menjadi lock, sama-sama lock ya. Karena dengan high ground control yang berbeda, tapi kembali lagi, Nate masih bisa dilemparkan oleh Onyx ke arah tim Siren. Betul, bahkan Nick langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu orang yang ada di jajaran Terminator top 10 kali ini sudah mulai tumbang, dan Dranix dan juga EVOS juga sudah mulai melakukan fight di arah tempat yang berbeda. Dua fight di arah dua tempat yang berbeda. Gereja sudah mulai dipus, granat bakal dilempar, sementara Mozart masih berada di bagian luar dari pintunya, mungkin bisa menghindari tembakan dan juga setup yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Dranix. Karena kali ini Mervius masih membutuhkan waktu untuk melakukan healing, sementara Mervius juga berhasil mendapatkan ucup. Satu down, tapi EVOS hanya menyisakan dua player mereka, di mana Fox menahan seorang diri aja di bagian dalam dari gerejanya. Granat bakal di-cook langsung menuju bagian paling luar, sementara Dranix masih bermain di bagian tangga. Harusnya aman dari damage granatnya seorang Fox. Mervius masih meminta waktu untuk Fox buying time terlebih dahulu karena dia butuh waktu buat healing. Ya, dan Foxnya juga udah melemparkan sebuah molotov, tapi ternyata Nate juga dari Dranix ke arah Morpheus menyisakan Foxy last man standing dari EVOS saat ini dalam gereja. Dan Foxy tahu akan hal itu, mencoba untuk mundur perlahan, tapi lihat 4 orang dari Dranix akan langsung masuk ke arah dalam Mozart mencari pergerakan dari Foxy. Foxy belum melakukan sebuah pergerakan yang sangat-sangat agresif karena dia healing di bagian belakang sana. Dan ini dia, Mozart maju dengan AKM, ada sebuah bersistem juga dari bagian kiri, dan ini dia EVOS diratakan di peringkat ke-16. Moving yang sangat berani tapi terukur dari Dranix. Dranix berhasil menjinakkan harimaunya, tapi fight masih belum berhenti karena Onyx masih melakukan fightnya dengan tim Siren, di mana Onyx sangat dirugikan. Hanya menyisakan satu player mereka saja yang masih aktif. Onyx hanya menyisakan Ken seorang saja. Dua player lainnya sudah mulai knock. Dan Liquid juga sudah mulai melakukan peperangan. Bahkan Audrey berhasil melindas satu pemain dari tim Siren. Dari satu berhasil diamankan kali ini. Harusnya dari Ken nggak bisa cabut, terbukti berhasil cabut sih dari sini, tapi dipotong sama victim. Iya, betul sekali. Onyx ternyata terhabisi di peringkat ke-15 karena fight dengan dua tim yang berbeda. Siren sudah melakukan sebuah suppressing yang cukup berat. Karena kembali lagi, walaupun sebelumnya tadi udah dikontrol dengan baik oleh Onyx, tapi rotasi dan flank yang dilakukan Siren juga on point. Ya, sangat on point. Sementara Siren yang sudah mengumpulkan poin yang cukup banyak, mereka mendapatkan 3 poin kill di awal ini. Sayangnya, kalau tadi dia dapat Ken, 4 kill bersih diamankan oleh Siren harusnya. Tapi Siren yang sedang rotasi juga sudah mulai dipantau oleh Nara. Nara yang berhasil lolos dari beberapa press yang dilakukan Onyx tadi. Malah Onyx duluan yang bonyok dan dibojokin sama tim lain. Dan kontrol spray yang cukup baik. Audrey tumbang, hook di steal kill oleh Point 2K. Betul sekali, Joyce tadi udah memberikan sebuah performa yang luar biasa. Red dot jarak sejauh itu. Knockdown, tapi ternyata ada Void di tempat lain. Memang bagaimana ya. Ini kan battleground ya, survival ya. Betul. Jadi kalau nggak fokus, nggak bisa langsung commit, angle shootnya ketutup dikit aja dan menguntungkan sama tim lain, pasti bakal diambil sama tim lain. Tapi Ion yang ternyata saat ini lagi kejar-kejaran poin sama Bigetron, sama saudaranya sendiri, akan dihajar oleh seorang serigala. Setelah serigalanya tadi ngebantuin Ion untuk ngehajar BTR, kali ini Ion yang akan
dites mentalnya oleh pemain dari Aerowolf. Ya betul banget, dan kita lihat ternyata belum selesai fight tadi antara Ion dan juga Aerowolf. Di dekatnya ada Geek dan juga Dranix, di mana dari Dranix agak cukup kesulitan. Mozart udah ter-take down, tinggal misalkan Ucup yang masih bisa melakukan healing prompt, tapi open field sangat sulit untuk bisa berlindung dari gertakan Geek yang sudah menguasai bagian high ground di bagian lainnya. Oh, ini mission impossible sih untuk survive bagi seorang Ucup. Lower ground, areanya open field, dikontrol dari high ground. Ucup bisa survive, ini miracle buat dia. Ini miracle banget. Belum lagi ngurusin kalau misalkan dari arah belakang Ucup ada tim lain yang tiba-tiba datang. Nah itu dia menjadi momok utama bagi Ucup saat ini. Ada sebuah sebuah kendaraan rusak di bagian sana, namun kembali lagi ini agak impossible. Bahkan Datmosh udah kembali lagi melakukan inisiasi sepertinya untuk mulai maju perlahan, tapi ternyata ada shot dari Auro di bagian belakang, dan itu dia ternyata itu Bubu dari bagian lainnya mendapatkan player terakhir dari Dranix pulang dengan peringkat 14. Tapi ini Datmosh bahaya loh, kalau dia kasihkan ngeluting tiba-tiba ditebak sama Auro itu bakal bahaya banget buat pemain dari Geek Fam. Tapi Red Face yang sudah menempatkan kakinya di arah pegunungan ini, dan ternyata benar aja Auro langsung ngontrol angle-nya ke arah lower ground. Datmosh tapi sejauh ini masih bisa selamat, dan circle keempat membanting ke bagian kanan bawah ke arah tenggara. Jadi akan sangat merepotkan tentunya buat tim-tim yang akan datang dari utara, karena utara lo lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tim yang akan datang dari sisi utara. Iya betul banget, terjadi kepadatan di bagian utara, dan kita lihat ada early rotate yang udah dilakukan masing-masing tempat lain. Boom, Sepavel di sini masih bisa untuk keluar dari vehicle-nya, tapi sekarat sekali Renalre. Boom. Der. Wah, ternyata masih selamat ya. Betul sekali. Gua kira bomnya bisa langsung ngebuat Swavelnya knock, tapi yang jadi permasalahan bukan bom, tapi Blue Zone-nya. Blue Zone-nya udah mulai bergerak, tapi wow, wait a minute. Apa yang terjadi dengan VL? Tiba-tiba terkena efek ledakan, nggak ada yang ngeledakin, tapi dia meledak dengan sendirinya. Wah, itu berbahaya banget tentunya ya. Nanti mungkin kita bisa tahu, tapi di tempat lainnya Volker need-nya connect ke arah Requiem. Tempat lain juga Siren sedang fight dengan Voin. Voin yang tadi melakukan sebuah steal kill ya ke arah player dari Siren yang di-knockdown-kan oleh Nara saat ini. Bisa ada Hulk yang tereliminasi sebentar, itu knockdown, tapi kita Trigo ini pulangkan ke lobby di peringkat 13. Yap, dan saat ini juga Siren mendapatkan press yang sungguh berat. Cukup nekat untuk mengendarai satu Mirado yang sudah mulai berasap. Untungnya mereka bisa nge-buying time. Mereka ngenokin satu pemain Voin dan mereka meninggalkan Voin di bagian belakang. Ngebuat Voin itu dilema antara mereka rotasi atau menyelamatkan temannya yang dikenokin sama tim Siren. Mereka rotasi tidak bersamaan waktunya, tapi setidaknya kalau kita lihat dari minimapnya, Voin sedikit lebih unggul dari jalur rotasinya, tapi ternyata di bagian atas dari jalur rotasinya sudah ditunggu oleh Geek Fam. Aduh. Ini dia ya, ada sebuah fight lagi juga terjadi. Ternyata bukan hanya itu, The Pillars juga sedang fight melawan tim The Victim, di mana keduanya saling tukar-menukar knockdown. Namun, kalau teman-teman perhatikan, dua player dari The Pillars yang knockdown di depan sana agak cukup sulit untuk di-revive. Sedangkan di kondisi yang lain, Victim masih bisa untuk melakukan revive. Tapi, Victim masih di luar zona oleh karena masih punya PR gitu ini dia, Chan. Ini dia pertarungan antara kedua tim yang sedang memperebutkan posisi puncak. Namun ternyata satu burung elang tertangkap di panasnya Miramar, dipulangkan ke arah lobby Bigetron. Sudah saling tatap-menatap dan akan langsung ditembak. Sedikit kepencet ternyata M4 yang dipegang sama player dari Bigetron tadi. Ion hanya bertahan dengan 3 pemain mereka, 4 lawan 3. Kakak beradik akan segera bertemu. Granat memberikan efek yang lumayan sakit kedua player dari tim Ion. Ya betul banget, topografi dan elevasi yang membedakan antara Bigetron dan juga Ion Esport. Keduanya bermain di bibir zona. Namun kita perhatikan sini dengan 4 manpower yang masih tersedia, utility yang cukup banyak, masih bisa dilemparkan. Tapi ternyata di tempat lain tadi ya kita lihat dari 6-9 fight juga dengan Victim. Victim bahkan terdesak juga dengan tim The Pillars, agak cukup kesulitan. Dan kita lihat Victim satu persatu tumbang, masih di mini screen kita di bagian bawah sana. Dan itu dia Victim tersandwich dengan 2 tim. Ada 6-9, ada The Pillars, dipulangkan ke lobby di peringkat 11. Betul, sementara Bigetron masih menahan di posisi yang sama. Ini mangkok yang memang menjadi transit pointnya Bigetron kalau circle-nya menuju ke arah Pekado. Ini mangkok yang selalu diambil sama Bigetron. Dan benar saja, menguntungkan. Bigetron hanya butuh bergerak sedikit. Sementara Ion, ketika mereka ingin nge-push ke arah Bigetron, high ground-nya mereka akan terlihat dari lower ground. Geek Fam bisa melihat, Aero bisa melihat, kecuali Aerowolf langsung memotong rotasi Bigetron. Tapi Bigetron nggak ingin menunggu waktu yang lama-lama lagi. Set up vehicles mereka langsung dikendarai begitu saja, langsung dipindahkan begitu saja untuk maju dan masuk ke dalam circle yang kelima. Iya betul banget, dan kalau tadi teman-teman perhatikan di bagian minimap itu hanya ada satu compound berupa warehouse yang ada di bagian high ground Pekado. Kalau ada orang yang bisa kontrol area itu sepertinya akan cukup kuat. Tapi Bigetron juga udah sangat kuat, dimana satu player udah mulai masuk ke dalam zona, dan ini akan menjadi ujian bagi Ion Esport. Betul, wah Zuxi udah ngelihat pergerakan dari Liquid. Smoke memang sudah di-up.
Tapi ternyata Zuxi yang terlebih dahulu masuk berhasil mengontrol angle dengan sangat baik. Liquid ditembak di spray begitu aja. Proning shoot dari seorang Zuxi. Mengontrol recoil dengan sangat baik. Liquid berusaha menyelamatkan diri namun terkena tembakan dari Spavel. Yang nyicil Zuxi yang ngenokin Spavel. Itu dia ya yang banyak terjadi di TDM kita. Betul sekali. Dan masih dengan peperangan yang masih berlanjut. Ion bahkan sekarang 2 orang. Sudah dengan low HP-nya knockdown Red Face and Aimstar. Menyisakan 1 player terakhir dari Ion. Ada sebuah push yang dibangun oleh Bigetron. Microboy udah sangat berani dari bagian atas. Auro last man standing masih menjaga-jaga. Masih mencari-cari. Masih melakukan sebuah shoulder pick. Microboy sudah telepon di sana. Di shot oleh Auro. Belum ada knockdown yang terjadi. Kita lihat ada Luxi dari bagian atas. Zuxi juga dari sana. Dan ini dia shot dari atas Auro. Dan Auro ter-take down oleh Luxi. Dipulangkan di peringkat ke-8. Ini mimpi buruk untuk Ion semakin jauh mengejar ketertinggalan poin mereka. Mungkin bisa dipastikan Bigetron yang menduduki posisi puncak di regular season. Iya, betul sekali. Jarak 50 kembali lagi diperjauh oleh Bigetron Red Alliance kepada Ion Esport. Oh my god, bukan hal yang mustahil, tapi butuh keajaiban. Betul banget. Itu yang harus kita mention untuk teman-teman fans dari Bigetron ataupun Ion. So, back to the beat, back to the game. Masih berjalan game yang sungguh panas di Miramar kali ini karena Bigetron sudah mendapatkan high ground yang sangat menguntungkan dan sangat merugikan buat tim-tim lain. Iya, betul banget. Kita lihat shot masih terjadi saat tim dari Ryzen bahkan ke arah Geek. Ada shot. Bubu dijatuhkan di sana dan sepertinya tidak ada revive. Lihat, kontrol spraynya lurus. Ini namanya The Real Carry. The Real Carry. The Real Carry. Betul banget. Kalau yang kita biasa ajak main di klasik itu Carry KW. Iya, Carry KW ya. Itu Carry KW. Belum setingkat Ryzen. Belum setingkat Ryzen. Oke, Geek Fam bener-bener ke sandwich banget posisinya. Walaupun butuh bergerak sedikit masuk ke dalam circle, tapi area depan mereka itu bener-bener open field. Bahkan kali ini Ryzen berhasil mendapatkan Mort, Microboy mendapatkan Toms, 2 pemain tumbang, 1 player terakhir dari Geek Fam yang masih bisa bertahan di arah 1 Shake yang sangat kecil. Di mana Shake itu tidak masuk ke dalam circle. Datmosh mati sama zona atau mati oleh BTR. Itu dia, kembali lagi ya. Ada sebuah pilihan yang coba dibangun oleh Datmosh dan masih melakukan sebuah healing from di luar sana. 1 player Geek kembali lagi tumbang dan Bigetron sudah menguasai 8 kill saat ini. Ada sebuah prefire dari Luxi ke arah bagian smoke sana. Datmosh mencoba untuk masuk. Ada smoke yang masih dibangun dan dia masih diam sana. Ada sebuah tapping dan itu dia Luxi mendapatkan kill ketiganya. Memulangkan Geek Fam ID di peringkat ke-6. Oh man, Bigetron bener-bener on fire banget. Kalau misalkan mereka bisa mendapatkan chicken, ini udah nggak bisa dikejar lagi pada Bigetron. 2 match yang tersisa, 15, 30, 60 nggak bakal bisa buat ngebalap poinnya Bigetron. Nggak bakal bisa. Kecuali satu. Apa? Seluruh player Ion misah, cari kill banyak-banyak. 1 orang 15 kill itu baru bisa. Susah banget. Tapi itu, wow, super miracle. Super miracle. Super miracle kalau bisa mendapatkan 1 orang 15 kill. Dan Bigetron bakal memotong rotasi. Boom bakal memotong rotasi dari Bigetron. Tapi Luxi berhasil menyelamatkan diri. Ada backup fire juga dari 2 player yang berada di bagian paling belakang. Microbe dan Ryzen menjaga Zuxi Luxi dengan sangat baik. 2 Tachibana di backup sama 2 support yang saat ini sedang berada di bagian belakang. Dan ternyata IOG berhasil memulangkan 69 menuju ke arah lobby. Entah kenapa, gue yang hanya merasa atau lu juga merasa IOG ketika mereka bermain lepas, mereka bermain dengan sangat bagus. Iya, betul banget. F2R tadi yang mendapatkan 3 player di sana dan memulangkan 69. Namun peperangan belum selesai karena Boom Esports saat ini berhadapan dengan Red Alliance di mana Ryzen dan Microboy di bagian belakang, namun knockdown untuk Microboy. Duo Tachibana udah ada di bagian depan sejauh ini. Itu cuma gundukan kecil yang bisa dijadikan hiding spot untuk seorang Microboy. Dan kali ini sepertinya Boom tidak ingin melakukan pergerakan yang merugikan mereka. Mereka nggak pengen ngeflank yang ke arah jauh-jauh. Pokoknya mereka ingin melakukan stick together berempat aja. Tidak ingin mengambil resiko yang besar. Sementara Bigetron, wah gila, gue kira tadi Microboy bakal di revive di tempat smoke yang udah di setup. Tapi ternyata smoke yang di setup hanya untuk membuka jalan supaya Microboy-nya bisa mendapatkan daerah yang lebih landai. Iya, betul banget. Ada sebuah bait movement yang dilakukan dengan smoke yang dilemparkan. Luxi masih menjaga bagian defensive line dari Bigetron Red Alliance. Microboy udah berhasil di revive sepertinya. Killing Prom akan coba dibangun. Tapi kalau teman-teman perhatikan, defensive line dari Bigetron saat ini sangat tipis dengan zona oleh karena smoke sudah dilemparkan ke depan untuk menutup angle shot Boom Esports. Betul sekali. Smoke yang dipunya sama Bigetron benar-benar banyak kali ini yang diajak main kayaknya BTR sama Boom. Sementara IOG dibiarkan menjadi penonton terlebih dahulu. Tapi ini yang bakal berbahaya. Granat dari Bigetron bakal dilempar langsung. 2 granat dilempar dan hampir saja miss. Bukan hampir aja kena, hampir aja miss. Ramones langsung di-knock down begitu saja. Ini menjadi momentum untuk Bigetron tembus ke bagian paling depan. Spavel cukup low dan ditembak sama Fatur. Ada third party yang mengganggu pertarungan antara Bigetron dan juga Boom. 2 pemain mereka sudah mulai tersungkur dan hanya menyisakan 2 player aktif. Revive sedang dilakukan tapi Bigetron ingin memanfaatkan momen ini untuk melakukan push. 1 kemudian ditumbangkan, mobil bakal diledakkan begitu aja. 1 pemain terakhir berada di bagian paling bawah dan Ikyar
besar dipulangkan ke arah lobby. Bigetron mengamuk 13 kill. Wah, ada play dari Bigetron Red Alliance. Mereka maju, tidak ada ragu sama sekali. Sangat baik flank kanan, kiri. Kemudian juga ada sebuah move forward yang sangat luar biasa. Fatu dari belakang juga, ini menjadi mimpi buruk bagi Boom tadi. Betul sekali. Dan Bigetron sudah dipastikan mereka bakal mendapatkan 15 kill. Karena tinggal 2 player IOG yang tersisa. Ini bakal membuat aset kita keluar di last minute. Iya, Dominator. Betul sekali. Kita akan lihat dan zona akan mulai bergerak saat ini. IOG apakah bisa untuk menghentaskan pergerakan 4 player dari Aston? Bigetron? Yes. Aston ingin nge-backstep. Betul. Kalau misalkan Fatur bisa memberikan distraction ke arah 4 pemain Bigetron, dan Bigetron bergerak secara beriringan, Aston bisa nge-bradet satu klip, harusnya bisa dapat 4 orang. But Bigetron is smart though. Luxi belum kita lihat saat ini. Berarti ada movement yang dibangun juga oleh Happy Bigetron. birthday ke arah Luxi harusnya. Dan Luxi udah di end. Oh sorry, Zuxi. Zuxi Zuxi. maksudnya. Wow, nice. Di bagian low Betul. ground. Malahnya udah kelihatan. Wah, ini dia perform dari player internasional. Langsung begitu saja. Seorang diri tanpa bantuan dari player-player yang lainnya. Fatur last man standing akan langsung di sandwich oleh Zuxi dan juga Ryzen. 2 Aimstar, bukan 2 Aimstar. Emang player Aimstar yang ada di Bigetron semuanya. Dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Dominator 15 kill dibukukan kembali lagi oleh Bigetron Red Alliance. Chicken dinner berikutnya makin sulit, makin jauh untuk dikejar oleh Ion Esport. Dan mereka memperlihatkannya performa yang luar biasa dari Bigetron Red Alliance. Oke, bisa gue pastikan ya. Bigetron